Saya aja ya. Aku suka pete, tapi dia lebih suka jengkol. Enggak, enggak mau pokoknya. Ini tandamu. Nih, kau lihat ya. Kau masukkan sambalnya, kau hancurkan kerupuknya, tambahkan kecap, ya. Lalu kau aduk, aduk, aduk. Bubur nggak diaduin, emang paling the best. Bubur itu harus diaduk. Harga mati. Gelap itu memang menenangkan. Gelap itu menakutkan. Ini memang sama. Sama-sama merah, tapi tetap saja berbeda. Lovely to watch again. Maju, maju, maju. Terus, Salah with the maju, effort. maju. Still like that here. Navigator involved again. He had to be involved again, didn't he, Navigator? And it was a buffet ball for Mo Salah, who just smashes it into the back of Manchester United's net. He's smashing records for fun. Kayak mana kau? Setan tapi nggak ngeri. 내가 밥 먹는 게 꼴보기 싫어졌대요. Kenapa kau? Aku suka horor, tapi dia malah suka drama. Aku wes yakin iki lanang iki. Anak kita sudah pasti laki-laki. Perempuan. Assalamualaikum Nyaris warahmatullahi kami tak ada samanya. Bahkan wabarakatuh. soal anak yang kukandung. Bapak Ibu, boleh kita mulai? Siap. Sebelum kita mulai, Siap, Pak. izin Siap, Bapak Ibu, siap. jadi boleh dibuka kameranya ya Bapak Ibu, biar nanti Bapak Kepala bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu. Foto dia weh. Iya. Bahkan Bapak Ibu, kameranya saja yang diaktifkan ya Bapak Ibu. Untuk suaranya boleh di silent saja Bapak Ibu. Izin Bapak Kepala, apakah sudah hadir? Sebentar Bapak Ibu. Ya, silakan Mas Salih. Baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama yang terhormat, mohon maaf, yang terhormat Bapak Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Yang sama-sama kita hormati Ketua Tim Kerja Humas, Ibu Mia Oktora, beserta tim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Mentor PKB, PLKB, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Ibu PLKB Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan yaitu penguatan KIE melalui sosial media Instagram PKB Greget Medsos atau Gerakan Edukasi Gencar dan Tepat serta Pelayanan Prima. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Keluarga Berencana. Keluarga berencana bertemannya, mari depan jaya, putra putri yang sehat, kekasih umat dan jadi harapan bangsa. Hari yang bahagia, bahagia, rumah tangga tetap sentosa. Keluarga berencana bersama saja untuk hari depan yang jaya, putra putri yang sehat, Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya pembacaan maklumat pelayanan
Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hesti Sri Rahayu SPSI. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Hesti. Baik, terima kasih Bapak Halim. Izin Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, saya akan menyampaikan maklumat pelayanan yang ada di Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik. Maklumat pelayanan. Dengan ini, kami menyatakan sanggup mengedukasi atau KIE program Bangga Kencana sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Andes Lalu Makripudin, MS. Sudah. Baik, terima kasih Ibu Hesti atas pembacaan maklumat pelayanan dari tim kerja Humas ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sambutan pembukaan dan arahan oleh Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini mohon kesediaan Bapak Dr. Andes Lalu Makripudin, MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Halim. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Teman-teman suara saya terdengar ya? Iya, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, para tim kerja Humas dan para mentor yang saya hormati, kemudian tentu teman-teman saya para pejuang lapangan, para PKB, PLKB yang hari ini bergabung dalam Zoom meeting ini yang saya banggakan. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa dalam keadaan sehat walafiat, sekarang ini kita berada pada hari yang ke-26 di bulan suci Ramadan. Artinya kita sudah berpuasa 26 hari. Tadi di masjid, salah seorang berbisik kepada saya, Pak, ini kita tidak terasa ya sudah 26 gitu ya. Rekor itu posisi di mana minyak dari tangki itu nggak bisa masuk karburator begitu ya. Biasanya kalau yang berkebun di sini dia menggunakan tangki Izin minyak. Bapak Masrudin boleh di unmute suaranya? Ya, minta tolong dimatikan suaranya dulu ya. Ya, dia mengatakan tidak terasa sudah 26 hari ya. Memang Ya, makanya rasanya nggak terasa ya kita 26 hari tiba-tiba sudah kita lalui gitu ya. Ketika Mas Halim hostnya siapa nih Mas ya? Oh, Izin Bapak Ibu yang Suara yang lain. Suara yang panitia lain. boleh dibantu untuk di unmute. Ya. Izin Bapak, suaranya belum kedengar. Belum Pak. Ya. Sudah. Ya, sekarang sudah bisa. Ya, kelihatannya teman-teman mungkin sedang diskusi tentang diskusi tentang takjil kali ya. Ya, enggak terasa. Kenapa itu enggak terasa, teman-teman? Ya, karena kita ya mungkin ikhlas melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita tergolong yang ikhlas ya. Kemudian yang kedua, kenapa enggak terasa ibadah puasa kita sudah cukup lama kita laksanakan? Karena kita memiliki kesibukan yang cukup padat. Ya. Kesibukan kita cukup padat, baik di provinsi maupun di lapangan. Itu jelas
pekerjaan kita terus, belum selesai ini terus, belum selesai ini terus datang. Ya, mungkin ada yang merasa lelah dengan pekerjaan itu atau apa karena bertubi-tubi. Tetapi katanya Instagram kita di Kemenduk Bangga BKKBN NTB itu ya lebih baik lelah bekerja daripada lelah mencari pekerjaan. Ya. Lebih baik kita lelah bekerja daripada lelah mencari pekerjaan. Ya, ya tentu kita sudah lelah mencari pekerjaan belum tentu dapat. Misalnya kan sudah lelah tidak dapat. Tapi kalau kita bekerja lelah, ya kita dapat. Pasti kita dibayar setiap bulan. Dengan lelah bekerja itu mungkin pasti program kita akan sukses. Dan dengan bekerja keras, sehingga kita mungkin ada merasa lelah, ya pasti SDM kita akan berubah ke depan. Jadi dengan beraktivitas yang banyak, tidak terasa waktu berlalu. Ya, sehingga juga tidak terasa kita beribadah, kita berpuasa. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, tentu hal ini harus kita syukuri bahwa kita diberikan keikhlasan, ya kesehatan dan kesibukan, sehingga ibadah puasa ini kita bisa laksanakan dengan baik. Yang kedua, teman-teman semua, hari ini kita berbicara tentang media sosial, dan kita berharap ke depan itu semua kita, baik di provinsi maupun teman-teman di lapangan itu, harus menguasai media sosial dan bisa memanfaatkan media sosial ini untuk kepentingan, terutama kepentingan program. Karena saat ini kan kita berada di era yang namanya era digital, era teknologi informasi, era revolusi industri 5.0. Karena kalau revolusi industri 4.0 itu sudah hampir akan pergi. Ya, sekarang kita akan masuk era revolusi industri 5.0. Pada era ini teman-teman sekalian, orang-orang yang tidak menguasai ilmu dan teknologi, orang-orang yang tidak menguasai media sosial, orang-orang yang mengabaikan ya media sosial, itu akan tertinggal. Ya, akan ditinggal, akan tertinggal. Saya ingat dulu ketika teman-teman mau diserahkan tahun berapa itu? 2017 atau 2018. Ketika teman-teman mau diserahkan ke BKKBN kembali dari pemerintah daerah, ada PKB yang kemudian memilih mengundurkan diri pensiun dini. Jadi belum saatnya pensiun, lagi 2 tahun dia mau pensiun. Saat itu kemudian dia mengajukan pensiun. Kenapa dia mengajukan pensiun? Saat itu dia bilang, nanti kalau kita sudah gabung dengan BKKBN, dikembalikan ke BKKBN, harus bisa komputer, harus bisa media sosial, harus bisa apa namanya itu, dia bilang. Jadi dia takut kemudian malah bukan belajar, tapi kemudian memilih yang paling praktis, mengundurkan diri atau pensiun dini waktu itu. Saya tidak berharap teman-teman yang ada sekarang ini itu melakukan hal yang sama. Ini banyak pekerjaan, harus menguasai ini, serba digital, serba HP, serba laptop. Ya sudahlah, saya mundur saja, pensiun sebelum waktunya, jangan ya teman-teman. Tapi justru yang harus kita lakukan adalah, kalau orang berbicara digitalisasi, kita ikut berbicara digitalisasi. Ketika orang berbicara media sosial, kita ikut berbicara media sosial dan belajar. Jangan mau tertinggal. Karena sekali lagi, kita berada pada era yang disebut dengan era digital.
yang disebut dengan era media sosial, yang disebut dengan era revolusi industri 4.0 yang akan menuju revolusi 5.0. Harus kita belajar dan menyesuaikan diri. Ya. Kita kalau bisa memanfaatkan media sosial, ya, kemudian akun-akun kita digital untuk melakukan kampanye, tentu itu akan menjadi lebih baik. Tentu itu akan menjadi lebih baik, ya. Karena kalau KIE bisa kita lakukan dari mana saja, ya. Share di Instagram itu dibaca oleh sekian banyak orang. Share di Facebook itu dibaca oleh sekian banyak orang. Ya. Kita bisa lakukan itu dari mana saja. Mungkin teman-teman ada buku pernah saya tulis tahun 2020. Mungkin era COVID itu ya. Namanya, judulnya adalah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana di Era Revolusi Industri 4.0. Itu pernah saya tulis dan diterbitkan. Coba baca itu. Di sana salah satu kompetensi yang harus teman-teman miliki adalah teman-teman harus menguasai ilmu dan teknologi, harus menguasai media sosial. Karena ini kita bisa manfaatkan untuk memperluas jangkauan KIE kita. Kita tidak bisa lagi terlalu mengandalkan KIE dengan cara-cara lama, mengumpulkan orang gitu ya. Susah sekarang untuk mengumpulkan orang itu. Tapi kalau media sosial, grup WA dan sebagainya, saya pikir itu akan sangat baik. Oleh karena itu, tetap semangat teman-teman semua, terutama para penyuluh KB. Sekali lagi, belajar bagi yang belum menguasai media sosial, ya, belajar dan usahakan manfaatkan itu untuk kita melakukan penyuluhan, KIE, komunikasi massa atau apapun. Belajar. Ya. Ya, namanya kita usia kita sudah mungkin ada yang berkepala 4, berkepala 5. Belajar itu kan bagikan mengukir di atas air. Sekarang kita paham, sampai rumah mungkin kita tidak paham. Sekarang kita paham, kita mau coba beberapa jam lagi, mungkin kita sudah lupa. Tadi gimana caranya orang Instagram ini? Tadi kalau kita mau share, bagaimana caranya? Itu karena kita ya namanya belajar di atas air. Beda dengan teman-teman yang masih muda, apalagi anak-anak itu kan bagian belajar memahat di atas batu. Artinya memahat di atas batu itu dipahat, diam dia bekas kita memahat itu. Tapi kalau memahat di atas air, kita pahat, langsung ada pahatannya, tapi langsung hilang. Oleh karena itu, tapi dengan kita paksa diri kita, tentu kami juga akan memaksa teman-teman, ya. Kenapa saya bilang kita akan memaksa? Karena nanti akan dijelaskan hari ini ada kita punya program namanya Greget, apa namanya itu? PKB Greget. Ya, PKB Greget. PKB Greget itu gerakan edukasi apa itu ya? Ya, mana dia? Ada ini kepanjangannya ya. Gerakan edukasi Gencar dan tepat, Bapak. ya. Gencar dan tepat. Gencar dan cepat. Gencar dan tepat ya. Jadi gerakan edukasi gencar dan tepat. Itu Greget. Nah, melalui Greget ini kami, ya saya selaku pimpinan memaksa teman-teman supaya bisa media sosial. Bisa memanfaatkan Instagram terutama kan kita tahap pertama kita akan menggunakan Instagram. Tetapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah teman-teman saya yang senior-senior, yang usianya seperti saya, ya angkatan-angkatan saya dulu mungkin, yang selama ini agak cuek kepada media sosial, yang sekarang harus memaksakan diri
untuk belajar dan untuk aktif di media sosial. Ya. Jadi yang penting kita memaksakan diri, pokoknya terus coba, terus share, terus gitu. Ya, kalau itu kita lakukan tentu kemudian akan lancar kita ya. Akan lancar. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman mengikuti pertemuan ini dengan baik dan hadir lahir batin. Jangan sampai tadi ada satu saya dengar suaranya ya hadir di Zoom, tapi dia juga sedang diskusi tentang apa tadi itu ya. Itu artinya tidak hadir lahir dan batin. Ini ada ilmu yang harus kita praktikkan teman-teman semua. Maka ya harus hadir lahir dan batin. Lahir hadir Zoom, batinnya juga konsentrasi untuk mengikuti nanti penjelasan dari fasilitator. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan teman-teman semua terkait dengan kegiatan pada hari ini, karena kita sudah menerbitkan surat keputusan nomor 27 garis miring Kap garis miring J20 garis miring 2025 ya, yang menetapkan gerakan edukasi gencar dan tepat ya, atau kita sebut sebagai PKB Greget. Ini adalah upaya kita teman-teman semua untuk memperkuat strategi komunikasi digital di lingkungan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa kita akan tingkatkan pemanfaatan media sosial Instagram. Ya. Jadi nanti kita berharap seluruh PKB, PLKB itu bisa memanfaatkan Instagram sebagai media utama untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait program Bangga Kencana. Jadi Greget ini ya, PKB Greget ini kita harapkan yang pertama itu Instagram dimiliki oleh semua, akun Instagram tentu harus dimiliki oleh semua PKB PLKB, dan bukan hanya dimiliki, tetapi juga dimanfaatkan untuk penyampaian informasi dan edukasi terkait program Bangga Kencana. Kemudian yang kedua, pengisian data dan interaksi aktif. Jadi seluruh PKB PLKB nanti wajib mengisi data Instagram pribadi. Nanti linknya akan disiapkan oleh teman-teman Humas ya. Kemudian teman-teman juga harus mengikuti akun @Kemenduk-Bangga BKKBN NTB. Dan tentu aktif ini ya bukan hanya membuka, tetapi kalau sudah membuka nanti teman-teman harus like, harus suka, dan kemudian memberikan komentar. Ya. Kemudian yang ketiga tentu unggahan konten sesuai dengan jadwal dan tema nanti akan diberikan ya, sesuai dengan mentor kalau ini ya, sesuai dengan mentor. Kemudian peningkatan kualitas konten juga harus terus kita lakukan. Jadi sambil ke lapangan teman-teman semua, sambil bikin video. Ya. Ada menemukan hal yang spesifik, hal yang menarik, bikin videonya. Ya. Nanti kemudian ini bisa menjadi konten. Mungkin ya saya apresiasi teman-teman di Humas yang mulai menunjukkan kemajuan dalam membuat akun ya, dalam men-share akun. Ada beberapa yang kemarin informasinya mendapatkan tanggapan ya yang positif. Kemarin ada PKB yang akan sholat dan ketika akan sholat itu tidak mulai sholatnya karena dia harus memikirkan dan menaruh lembar balik, memikirkan dan menaruh alat peraga, memikirkan dan menaruh banyak hal yang harus dia taruh ya. Nah ini menarik, itu adalah salah satu kreativitas dan inovasi yang sudah dilakukan oleh pengelola Humas kita di provinsi, Mbak Mia dan kawan-kawan. Dan tentu hal-hal seperti ini harus kita
lakukan di lapangan. Apalagi lapangan ini bervariasi, banyak macam lapangan. Ya itu bisa kita kreativitas seperti itu. Dan tidak mesti dibikin-bikin misalnya ya. Sedang di lapangan ada hal menarik, itu bisa diangkat. Jadi inovasi itu harus. Ya, sehingga ya yang menayangkan, yang itu nanti menjadi banyak. Ini kualitas konten itu harus. Mungkin teman-teman yang baru memiliki akun Instagram nanti ya pokoknya yang penting upload dulu. Yang penting share dulu ya. Yang penting upload nanti. Tapi tentu teman-teman berproses makin hari kualitasnya ini kita harapkan dapat semakin berkualitas. Kemudian untuk mentor tentu saya harapkan mentor juga menguasai media sosial. Nanti mentor bagi teman-teman PKB yang kesulitan membuka akun, ya teman-teman mentor saya harapkan bisa membantu membuka akun Instagram. Ya, hari ini akan dijelaskan bagaimana membuka akun dan tentu kemudian teman-teman PKB yang belum memiliki akun bisa membuka, dan bagi yang belum bisa membuka itu saya harapkan teman-teman mentor ini memberikan bimbingan kepada mentinya yang memang belum bisa membuka. Dan tentu setiap saat tentang konten-konten dan sebagainya bisa didiskusikan di antara menti dan mentor. Ya, mungkin ada teman-teman PKB yang sudah memiliki pengalaman yang bagus, pengalaman yang baik tentang bagaimana konten-konten dari Instagram. Tentu waktu diskusi menti dengan mentor itu bisa disampaikan oleh teman-teman. Jadi sharing pengetahuan. Sehingga ke depan sekali lagi kualitas daripada konten teman-teman PKB itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan sekali lagi ini kemudian bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan edukasi, komunikasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat kita. Tentu teman-teman semua kita harus walaupun melalui media sosial, ya tentu kita harus memperhatikan pelayanan prima dan profesionalisme. Melalui akun ini kita bisa menilai seseorang ini profesional enggak. Ya, kalau akunnya nanti banyak memprovokasi, ya, atau isinya gibah, ya ini yang ya, kita memprovokasi untuk kebaikan. Jangan sampai akun-akun kita nanti diisi dengan provokasi-provokasi yang justru akan menimbulkan kebingungan pada masyarakat, menimbulkan konflik pada masyarakat. Oleh karena itu perlu juga kita garis bawahi, jangan sampai teman-teman menyampaikan di akun itu, menyampaikan kontennya itu yang berisi yang akan menimbulkan konflik, perdebatan. Ya. Jadi kita harus bekerja memberikan pelayanan yang prima dan tentu kita harus bekerja profesional. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semua pada kesempatan ini. Sekali lagi saya sampaikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah hadir, dan tentu ini harus satu keharusan, keniscayaan teman-teman untuk kita selalu bermain media sosial yang positif. Mari kita penuhi dunia maya ini dengan isi-isi yang positif, dengan konten-konten yang positif. Karena kita bagian dari yang menangani sumber daya manusia, yang menangani remaja, yang menangani balita, yang menangani lansia. Ya, berpacu untuk memberikan pemahaman kepada remaja, kepada PUS dan sebagainya. Kita berpacu dengan website-website, media-media sosial yang tidak bertanggung jawab, yang menginformasikan konten-konten yang mengarah ke perilaku yang negatif. Nah, kita lawan itu semua, ya, dengan memadati, membanjiri dunia maya ini dengan hal-hal yang positif. Ya. Sehingga ya harapan kita untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas itu juga akan semakin cepat dapat tercapai.
Ya. Mungkin itu teman-teman semua, dan terakhir karena ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena lusa hari Jumat kita sudah mulai tanggal merah ya, tidak masuk. Ya, saya sampaikan ucapan selamat Hari Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan, dan tentu nanti setelah Hari Raya Idul Fitri kita memiliki semangat baru, wajah baru ya. Karena ketika kita Idul Fitri itu kan kita kembali ke fitrah kita. Tentu semangat baru, wajah baru, komitmen baru ya, untuk mewujudkan apa yang kita harapkan bersama. Saya harap semangat Hari Raya kemudian nanti akan menambah semangat teman-teman semua dalam melaksanakan tugas. Kita harus tetap berkomitmen teman-teman semua untuk menjadi agen perubahan dan edukasi, serta kita harus pastikan layanan dan tugas kita tetap berjalan dengan baik ya. Semoga dedikasi kita ini membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjadi bagian dari ibadah kita. Niatkan pertemuan hari ini teman-teman, niatkan untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Jadi ini insya Allah akan bernilai ibadah. Ya. Terima kasih kepada teman-teman mentor yang sudah juga bergabung, dan tentu diskusi dengan menti, bimbingan itu terus kita harapkan ke depan. Sehingga apa yang kita harapkan, PKB ini betul-betul greget dalam memanfaatkan media sosial. Akhir kata, mari kita sukseskan gerakan PKB greget ini dengan semangat, kreativitas, dan dedikasi penuh untuk mencapai NTB makmur mendunia. Terima kasih, dan dengan ucapan bacaan basmalah, mari kita sama-sama membuka pertemuan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusan kita senantiasa dimudahkan dan senantiasa berada pada jalur yang benar, jalur yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran kebenaran ya. Demikian dan terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Halim. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Kepala. Ya. Baik. Lanjut ya. Ya, izin Pak Kepala karena kita akan pulang di jam 15 hari ini. Mohon maaf, saya ambil alih. Izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak semua. Terima kasih atas arahannya Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Izin materi selanjutnya, ini kita tanpa moderator dulu kayaknya ini ya, karena moderatornya sepertinya terlempar. Materi selanjutnya adalah materi dari kami terkait PKB greget medsos. Oke, saya coba share. Sudah kelihatan belum ya? Izin Bu Mia, izin Bu Oh, Mia. Ada ya. Ada Oke, dong. silakan Ibu. Mohon maaf tadi saya ambil alih karena kita pasti teman-teman udah pengen cepet pulang ini Bu. Oke, silakan Ibu. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang saya banggakan Ketua Tim Kerja Permas, Ketua Tim Kerja Humas yang senantiasa selalu semangat dan greget memang selalu membuat kegiatan sehingga kita ingin berinovasi. Walaupun kita sudah memasuki hari puasa yang ke-25, saya lihat tadi masih semangat semua pesertanya. Izin Bu Mia, mungkin sebelum Bu Mia memulai, ada sedikit mungkin arahan dari ataupun materi yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Permas. Boleh Bu Mia, Anggi? Ya, silakan. Iya, sebentar Bu Mia. Nah, kami sampaikan juga salam hormat juga kepada Pak Kepala. Izin Mada pada saat ini berada di Bima dalam keadaan cuti, tapi dengan semangat juga aktif sebagai jadi moderator pada siang hari ini. Dan saya cintai yaitu PKB yang ada di seluruh kabupaten kota se-NTB yang tetap semangat. Kita sudah memasuki bulan puasa yang ke-25 hari, tinggal 5 hari kita akan menuju hari kemenangan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pemateri pertama, izin kami minta waktu, mungkin Ketua Tim Kerja Humas akan menyampaikan sedikit terkait dengan penguatan tupoksi PKB. Mungkin ada bersama kita Bapak Lalu Agustan Kusumaredi, kami beri waktu 15 menit untuk menyampaikan sedikit materinya. Pada Bapak kami Makasih, Bu. berikan waktu. 5 menit saja, nggak usah lama-lama karena waktu kita 5 menit siap Pak. Baik, langsung saja. Karena kita dikejar waktu, yang terhormat Pak Kepala Perwakilan atau Kepala Kemenhub Bangga Provinsi NTB, Bapak Ibu Ketua Tim Kerja dan Bapak Ibu rekan-rekan kami PKB PLKB yang hadir cukup insya Allah lengkap pada hari ini. Izin Bapak Ibu, kami dari Permas kaitan dengan greget medsos ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa karena sangat relevan dengan apa yang menjadi dasar kita, baik PKB maupun PLKB, melakukan kegiatan di lapangan. Nah, kalau kita lihat proporsi, izin Bapak Ibu, kita agak sedikit ngebut, untuk melihat proporsi PKB kita, sampai dengan hari ini jumlah kita adalah 724. Itu terbagi menjadi ahli madya sebanyak 39 orang, ahli mudanya 79 orang, ahli pertama 291 orang, sisanya adalah PLKB pemula, kemudian mahir, kemudian terampil dan penyelia. Jadi hampir dipastikan ketika 724 orang ini bergerak secara masif di lapangan karena masing-masing punya katakanlah daerah binaan, tentu tidak ada sesuatu yang mustahil, tentu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kaitan dengan itu saya ingin mengingatkan beberapa target yang menjadi katakanlah kewajiban kita, Bapak Ibu PKB PLKB, menjalankan tugas dan tupoksinya di lapangan. Ketika kita berbicara PLKB pemula itu ada di bagian di Perban Kepala nomor 9 tahun 2023, itu jelas di situ adalah terselenggaranya kegiatan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi teman-teman yang kualifikasi jabatannya PLKB pemula juga wajib melaksanakan apa yang di-create atau diinovasikan oleh teman-teman kita di Timker Humas ini. Karena ini adalah bagian dari membumikan apa yang menjadi program kita, yaitu program Bangga Kencana, termasuk percepatan penurunan stunting. Lalu kemudian kita bergeser lagi ke PKB dengan jabatan terampil. Di situ juga sangat jelas di situ di dalam perbannya dikatakan bahwa tersedianya naskah media komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi ini juga menjadi salah satu rambu yang mewajibkan Bapak Ibu, teman-teman PLKB terampil untuk melakukan KIE dan advokasi secara masif.
Lalu kita bergeser ke PLKB Mahir, katakanlah seperti itu. Di situ jelas terselenggaranya kegiatan KIE secara massa. Nah, ini juga menjadi apa ya, salah satu poin yang mewajibkan teman-teman PLKB Mahir untuk melakukan advokasi KIE secara massa dan massal, baik melalui jaringan internet atau media sosial maupun melalui cara-cara konvensional. Lalu ketika kita berbicara PLKB penyelia, ini juga sangat jelas di situ dikatakan bahwa terselenggaranya advokasi dan program KIE. Nah, kita beranjak ke Bapak Ibu PKB keahlian, atau katakan di sini ahli pertama. Ahli pertama, sesuai dengan proporsi tadi di datanya, kurang lebih ada 130 sekian orang. Itu kita lihat target output yang harus dicapai menurut Perban 10 adalah terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi melalui media sosial dan media massa. Ini sudah jelas. Tidak bisa diragukan lagi bahwa sudah diperintah oleh Perban. Bapak Ibu PKB ahli pertama harus melakukan KIE dengan menggunakan media sosial dan media massa. Lalu kita beralih ke Bapak Ibu yang level jabatannya penyuluh KB ahli muda, katakan. Di situ sudah jelas tersedianya media KIE yang berbasis teknologi dan informasi. Kemudian ini juga tidak bisa kita bantah lagi bahwa kewajiban kita selaku PKB ahli muda untuk melakukan upaya-upaya influencer melalui media sosial yang tentu muatan-muatan kontennya adalah terkait dengan Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Lalu yang terakhir, penyuluh KB ahli media juga sudah jelas di situ di poin pertama dikatakan di dalam Perban bahwa terselenggaranya kegiatan promosi program secara lokal dan regional, bukan lagi berbicara lokal, bukan lagi berbicara desa kecamatan, tapi sudah berbicara bahkan berbicara nasional. Sehingga sekali lagi melalui Perban 9 dan 10 ini sudah jelas menjadi salah satu rujukan untuk Bapak Ibu PKB melakukan tugas dan kewajiban dalam hal ini adalah memberikan KIE atau advokasi kepada sasaran kita atau kepada masyarakat. Mungkin itu teman-teman, Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sekilas tentang bagaimana kewajiban Bapak Ibu PKB PLKB untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan KIE berdasarkan target output yang ada di dalam Perban 9 dan 10. Mohon maaf sebelumnya tidak menghidupkan atau meng-on-kan kamera karena takut sinyal terganggu. Akhir kata, selamat berpuasa yang ke-26 hari, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Lalu Agustan Kumusel Meredi yang telah mengantarkan terkait dengan penguatan PKB dan PLKB ini lapangan. Nah, untuk acara inti yaitu tim yang dinakodai oleh Bumi Aktora bersama krunya yaitu Bu Esti dan ada dari Permas itu dengan Bu Reta akan membawakan materi terkait cara membuat Instagram dan mengupload konten di akun sosial media agar kita bisa terarah dan terkontrol. Sehingga kita, banyak maaf mungkin selama ini mungkin kita yang penting ada akun, ada kegiatan dan kita langsung ngupload. Nah sekarang Bu Mia selaku Ketua Tim Humas akan mengarahkan cara mengupload konten tersebut sehingga memang sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Kemenduk Bangga BKBN kita. Nah, untuk waktu selanjutnya kami berikan waktu, nanti mungkin di akhir akan ada tanya jawab kepada Ibu dan Bapak, dan kami meminta waktunya mungkin nanti kalaupun lewat dari jam 3 sesuai dengan jam kerja kita pada bulan Ramadan, mungkin 20 menit atau 30 menit lewat sedikit, kami minta maaf sebelumnya. Kepada Bu Mia beserta tim kami berikan waktu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sri Kartika sudah berkumpul bersama keluarga tercinta Ibu di Bima. Alhamdulillah. Jadi Ibu ngambil cuti duluan gitu ya. Ya, izin saya ada share screen. Apakah sudah terlihat? Kang Aryo, Mbak Esti, apakah sudah terlihat saya share screen?
Terlihat. Udah ya? Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Ibu dan Bapak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya? Sehat, alhamdulillah Bu Mia. Sehat, alhamdulillah. Keadaan sehat. Sekarang saya mau tanya, gimana perasaannya hari ini? Baik. Dan sehat, Pastinya baik Bu Mia karena kita betul THR ini. Perasaannya mendengar arahan Bapak Kepala tadi, kemudian yang disampaikan Ketua Tim Kerja Permas tentang PKB Greget Medsos. Kami berharap kita sama-sama tetap semangat perasaannya, gitu ya, dan semoga ini tidak menambah berat gitu ya pekerjaan Ibu dan Bapak sekalian. Izin kami dari tim kerja Humas, Ibu dan Bapak, ini materi sudah disampaikan pada saat Radalgram beberapa pekan yang lalu. Kami mengulas sedikit saja lagi, mungkin ada rekan-rekan di sini yang belum mengikuti secara langsung atau lihat di YouTube-nya kita, bahwa kita punya kegiatan yang insya Allah nanti akan running di April, Ibu dan Bapak sekalian, habis Lebaran baru kita akan mulai, itu pun nanti di pekan ketiga atau pekan kedua mulainya gitu ya. Jadi ini masih ada prepare dulu, kita mempersiapkan sama-sama. Kemudian apa itu tadi PKB Greget Medsos sudah disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa ini adalah salah satu inovasi kita bersama Ibu dan Bapak yang ada di lapangan terkait bagaimana kita bisa melakukan KIE dengan gerakan yang gencar dan tepat. Jadi edukasi yang kita buat ini kita akan lakukan secara bersama-sama dengan waktu yang sudah ditetapkan, gitu ya. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah tampilan dari Instagram Kemenduk Bangga BKKBN NTB, dan alhamdulillah dalam 1 bulan ini berkat bantuan Ibu dan Bapak di lapangan, kita followernya sudah nambah 1 juta gitu ya, dari 13K sekarang sudah 14K. Alhamdulillah, ini berkat Ibu dan Bapak di lapangan yang sudah follow akun kita atau ngajak semua PLKB yang lain, kemudian kader, TPK, dan rekan-rekan teman-teman genre mungkin ya, karena ada beberapa yang japri saya, Bu boleh nggak rekan genre, teman-teman genre ikut follow akun kita? Oh boleh sekali gitu ya, karena kita biasanya juga collab sama IG-nya genre NTB gitu ya Ibu dan Bapak. Sekali lagi silahkan yang belum follow akun dari medsosnya Kemenduk Bangga NTB, silahkan di follow. Baik, kemudian tadi Bapak Kepala juga sudah sampaikan Ibu dan Bapak sekalian bahwa alhamdulillah tampilan dari Instagram kita sudah banyak yang follow tadi, kemudian ternyata tidak hanya follow, yang view, yang melihat viewernya, apalagi yang ketika penyuluh KB akan sholat, ini alhamdulillah viral, viewernya ada 14.500 orang ya, 14,5K gitu viewernya, terus kemudian disusul nih Mbak Tuti juga ya, kemudian ada beberapa yang lainnya. Jadi beberapa terkait bagaimana supaya kita punya target yaitu di 18.000 follower pada Desember 2025 ini, semoga bisa tercapai dengan bantuan beberapa kegiatan. Yang pertama tentu kami berusaha untuk membuat konten-konten yang menarik, sekali lagi yang menarik, yang menghibur dan mengedukasi, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kita di Kemenduk Bangga BKKBN. Jadi kami berharap dan berusaha gitu Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian konten-konten ini juga ditargetkan sebagai target kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa sampai dengan akhir tahun nanti kami dari tim kerja Humas akan membuat 500 konten, di mana untuk 100 hari kinerja Bapak ini sudah mencapai 100% karena sudah sekitar 120 konten dari 90 konten yang ditargetkan. Jadi dari tim kerja Humas, kami 1 hari itu minimal 1 konten yang dibuat.
apakah itu terkait daily activity cover atau misalnya ada kegiatan-kegiatan dari tim kerja dan beberapa konten edukasi yang lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang ada di IPKB NTB, kemudian ada di IPKB Kota Mataram dan beberapa yang lainnya yang sering membuat konten yang bagus-bagus, kemudian dikolabkan dengan Kemenduk Bangga. Jadi ini juga lumayan untuk meningkatkan engagement kita. Namun konten-konten yang dibuat oleh rekan-rekan yang ada di IPKB itu kami tidak masukkan sebagai target, gitu ya, karena memang ini target yang ada di provinsi. Kemudian termasuk untuk konten yang ada di PKB Greget Medsos itu juga bukan menjadi target tidak menjadi targetnya IG-nya Kemenduk Bangga, Ibu dan Bapak, tapi untuk meningkatkan target follower, ya. Jadi kenapa ada PKB Greget Medsos? Salah satunya adalah karena kita punya program dan target kinerja yang harus terukur di 2025 dari sisi kehumasan, dari sisi publikasi, bagaimana jumlah followernya bisa 18.000, kemudian jumlah unggahan kontennya 500 konten seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya pertama kami sudah membuat dan mengedarkan, Ibu dan Bapak, SK terkait PKB Greget Medsos ini dan kemudian diedarkan di WA grup kita, ya, Pasukan Keren. Kemudian kenapa harus PKB Greget Medsos ini dilakukan? Karena kita akan meningkatkan tadi jumlah follower, ya, kemudian engagementnya, supaya bagaimana orang melihat aktivitas dari IG-nya Kemenduk Bangga ini, gitu ya. Kemudian nanti dari Instagram juga melihat aktivitasnya bagus, dan insya Allah nanti ada yang akan masuk di luar jangkauan kita, gitu, di luar PKB mungkin, gitu ya, orang-orang yang tertarik terhadap program-program kita. Nah, pertama yang dilakukan nanti teman-teman sekalian akan kami berikan linknya. Ini juga sudah ada sebenarnya linknya ini di SK, gitu ya. Silakan nanti diisi nama masing-masing user dari Instagram. Jadi izin kita nggak main di Facebook dulu, Ibu dan Bapak, nggih, karena Bapak Menteri ngeceknya adalah di Instagram, gitu ya. Dan boleh Bapak Ibu juga follow akun IG-nya Pak Menteri, Pak Wihaji. Itu beliau benar-benar suka untuk melakukan edukasi, promosi dan sebagainya, gitu ya, di Instagram. Dan Instagram kita ini menurut informasi Bapak Kepala Perwakilan dicek langsung oleh Pak Menteri, kemudian Bu Wamen, kemudian beberapa kali Pak Sesmen, ya, Sekretaris Menteri itu chat di Instagram Kemenduk Bangga, kemudian memberikan beberapa link untuk kami juga collab-kan seperti itu. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, yang harus dilakukan adalah membuat akun dari Instagram, gitu ya. Kalau tadi sudah ngisi di sosial media apa aja, kemudian habis itu buat akunnya, jika sudah punya, maka silakan follow akun dari Instagram Kemenduk Bangga BKKBN, hanya Instagram. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, kita akan memulai kegiatan untuk membagikan konten ini, ya, dengan tema yang sudah disiapkan, itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, hanya 2 kali greget per tahun. Jadi misalnya kalau nanti kita mulai di tanggal 23, gitu ya, April, nanti berikutnya setelah 30 orang atau 30 konten, tema konten yang lain, maka berikutnya setelah itu, gitu. Hanya 2 kali, izin nggih? Semoga tidak memberatkan Ibu dan Bapak. Di lain itu, misalnya Ibu dan Bapak sekalian, di lain waktu yang sudah ditetapkan, juga ingin melakukan atau membuat konten-konten yang kreatif terkait program, kami persilahkan. Tapi nanti disesuai dengan jadwal itu menjadi kontrak kinerja Ibu dan Bapak juga, masuk di target kinerja kalau nggak salah, ya, dari tiap PKB. Jadi nanti kami dari tim kerja Humas akan memberikan nama-nama yang sudah upload sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.
Nah, kenapa waktunya harus kami tetapkan Ibu dan Bapak sekalian? Karena kita main di sana. Jadi harus pada waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Rabu dan hari Jumat. Gitu ya. Sekali lagi, dalam satu pekan itu ada hari Rabu dan hari Jumat. Waktu uploadnya adalah di jam 14 sampai dengan 15.30. Jadi ada 1,5 jam yang bisa Ibu dan Bapak gunakan untuk upload materi atau kontennya gitu ya ke IG, kemudian di sana nanti tag akun Instagramnya Kemenduk Bangga NTB, tag akun Instagramnya IPKB NTB, tag akun Instagramnya Lalu Makri ya. Di jam 14 sampai jam 15.30, 1,5 jam itu, kemudian silahkan saling follow. Follow ke siapa? Follow ke teman-teman di satu mentornya. Jadi nanti jadwalnya itu adalah misalnya di hari Rabu, itu adalah pas bagiannya Dr. Sofi, misalnya nanti saya coba jelaskan, maka Dr. Sofi ketika punya 25 menti, 25 menti itu di hari Rabu di tanggal 23 misalnya gitu ya, 23 April melakukan sama-sama secara serentak upload postingan ya, boleh video, boleh foto gitu ya. Kemudian langsung mengetek akun Instagram yang 3 ini. Setelah itu membuat komentar gitu ya, komentar dan like sesama yang dalam satu mentor, yang 25 orang di hari itu harus upload. Paham nggak maksudnya? Nanti kita coba ulang lagi ya. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, untuk komennya ini minimal 3 kata. Kenapa harus 3 kata? Itu nanti pertanyaannya lagi gitu ya. Karena kalau cuman simbol-simbol menyala kakak gitu tuh kurang enak gitu ya. Jadi kita akan saling menguatkan di sana gitu ya. Saling support apa yang disampaikan oleh teman-teman. Dan tidak boleh misalnya sama semuanya ucapannya atau 3 kata itu sukses selalu keren gitu ya. Ini 3 kata nih. Kalau dia semuanya sama maka nanti akan dianggap spam. Itu beda lagi nanti ya Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian Ibu dan Bapak nanti bisa cek tagging ya. Nanti boleh dilihatkan nanti oleh Mbak Reta atau Mbak Hesti. Bagaimana supaya kita tahu siapa aja nih yang posting di hari itu, di jam itu gitu ya. Nanti bisa cek di taggingnya Kemenduk Bangga, kemudian nanti barulah silakan melanjutkan untuk like dan komen. Saya rasa nanti yang kegiatan nomor 7 ini adalah kegiatan yang akan membuat support jantung Bapak akan berdetak lebih cepat. Karena wah ada waktu 1,5 jam nih gitu. Jadi nanti insya Allah ini akan menyenangkan kegiatan ini. 1,5 jam itu cukup untuk 25 kali komen ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang terlewat, ini kami belum buat nih punishment-nya apa. Mungkin nanti kita akan diskusikan bersama-sama atau misalnya di sekarang kalau misalnya ada Ibu dan Bapak yang mau menyampaikan juga boleh. Dan sekali lagi ketika ini akan dilakukan secara serentak dan bersama-sama maka akunnya nggak boleh di privat. Ya, ketika akunnya di privat nanti yang belum follow nggak bisa komen. Ya, nah kemudian berikutnya silahkan Ibu dan Bapak jika belum paham tanyakan mentor. Insya Allah mentor-mentor kita ini adalah yang bisa membantu Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian kami mohon para mentor untuk mengaktifkan WA grup bersama mentinya dan insya Allah nanti dari tim Humas akan mengingatkan minimal 2 pekan sebelum waktu yang disiapkan. Dan ini izin sesuai dengan SK, ini ada di SK Ibu dan Bapak sekalian, termasuk ada di link juga nanti yang untuk pengisian itu, misalnya seperti ini. Ketika yang pertama gitu ya adalah Dr. Sofiatun bersama para mentinya. Kalau menti itu PKB dari satu mentor berkisar antara 20 sampai 25 orang gitu ya. Maka yang akan pertama kali upload adalah grupnya Bu Dr. Sofi di tanggal 23 April pada hari Rabu. Temanya adalah tentang alat obat kontrasepsi.
Dari 25 orang mentinya Bu Dokter, kami berharap tidak ada yang sama persis yang diupload. Gitu ya. Jangan khawatir karena alat obat kontrasepsi itu kita bisa membuat uploadannya itu berbeda-beda. Pertama Ibu dan Bapak tentu dari desa yang berbeda ya, lokasi yang berbeda. Jadi dari lokus saja udah bisa beda gitu ya, dari teknik ngambil gambar sudah bisa beda. Atau misalnya Ibu dan Bapak mau memasukkan saja satu alat obat kontrasepsi, taruh aja misalnya kondom gitu ya, ada gambar kondom, kemudian manfaat atau misalnya tidak boleh digunakan jika, nah yang seperti itu, jadi KIE-nya. Atau misalnya bisa dapatkan di gitu ya, nanti bisa dibantu oleh Dokter Sofi ya, atau kelebihan kekurangan dan sebagainya. Dan kemudian nanti setelah tanggal 23 April maka tugas timnya Bu Dokter itu ada di 13 Agustus bersama 25 menti atau PKB yang ada di grupnya Dokter Sofi, materinya ada kesehatan reproduksi. Begitupun seterusnya Ibu dan Bapak sekalian. Ya, jadi nanti Dokter Sofi di hari Rabu, kemudian di pekan itu juga di hari Jumat itu ada Ibu Sri Astuti Handayani bersama para mentinya di 25 April. Ini terkait Kampung KB. Kemudian nanti di hari Jumat beberapa bulan setelahnya, yaitu di 15 Agustus, maka materinya terkait tentang rumah dataku. Jadi Ibu dan Bapak izin, ini adalah para mentor, silahkan nanti yang belum masuk di WA grup mentornya, atau misalnya belum kenal sama mentornya, boleh kenalan gitu ya. Dan ini materi-materi, tema-temanya ini kami ambil adalah berdasarkan tugas dan fungsi dari teman-teman mentor. Silakan nanti dicek, kemudian kayak misalnya Pak Syukur, karena sekarang ada di tim kerja remaja, ya menangani Gati, maka terkait peran ayah dan pola asuh. Ya, ketika misalnya ada teman-teman kami yang posisinya misalnya seperti Mas Riki, ini di kepegawaian, mungkin terkait ke kepegawaian, kalau mau dimasukkan di sini boleh gitu ya, Mas Riki nanti boleh misalnya mendiskusikan dengan teman-teman menti apa mau ngambil yang 1000 HPK atau mau ganti yang lain, masih boleh. Asal jangan nanti ngambil yang sudah ada, ya, supaya tidak merusak tema yang sudah ada. Kami khawatir nanti udah diambil, berikutnya ternyata materi yang berikutnya ada di mentor yang lain, ya. Kemudian nanti kita akan berakhir di 28 November 2025, Ibu dan Bapak. Jadi nggak sampai Desember. Insya Allah nanti ada terakhir itu tim dari Bapak Wahyu Hidayat Yusuf terkait Super AI. Nah ini kayaknya Super AI ini kami ganti lah nanti ya, karena kami belum tahu sampai dengan saat ini Super AI karena memang belum ada panduannya. Tapi nanti kita cek lagi apakah nanti November itu sudah berjalan atau belum gitu ya. Sekali lagi boleh disesuaikan ya, didiskusikan temanya ini dan minta tolong dapat disampaikan kepada kami dari tim kerja Humas. Baik Ibu dan Bapak sekalian, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan cari yang sempurna karena sempurna baru ada kalau aku dan kamu bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Mia Oktora yang telah menyampaikan materi pada siang menjelang sore. Apakah ada dari tim yang akan menyampaikan, Bu Mia, terkait ini? Bu Hesti dan Bu Reta, ada tambahan? Ada selanjutnya Reta, Ibu. Silakan Mbak Reta. Sebelum kita masuki acara tanya jawab, mungkin Bu Reta kami beri waktu untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan materi greget ini. Kepada Bu Reta kami berikan waktu. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Baik, selamat siang Bapak Ibu. Izin Bapak Kepala Perwakilan, izin Bapak Ibu Mentor, dan juga izin Bapak Ibu PKB dan PLKB se-Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Baik, Baik, sehat. baik tadi di awal sambutan dari Pak Kepala ada salah satu pernyataan yang mengatakan bahwa yang mengabaikan media sosial akan tertinggal. Sepertinya saya sangat setuju ya tentang pernyataan tersebut karena bagaimanapun juga media sosial sekarang ini menjadi salah satu platform yang digunakan untuk mengakses informasi seluas-luasnya tanpa terbatas waktu dan juga tanpa terbatas tempat. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Tentunya dengan semakin masifnya penyebarluasan informasi ini, maka potensi untuk peningkatan pengetahuan, kemudian kesadaran masyarakat bisa lebih meningkat terkait dengan program Bangga Kencana kita, percepatan penurunan stunting, dan juga 5 quick wins yang sedang kita laksanakan bersama Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaan di sini sekarang adalah, apakah Bapak Ibu sudah memiliki akun Instagram? Sudah. Sepertinya mayoritas sudah memiliki akun Instagram ya Bapak Ibu, Ya, Bu. tapi saya rasa ada beberapa yang masih belum punya akun Instagram, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Saat ini saya akan membagikan cara untuk membuat akun Instagram sehingga program-program kita dapat dipaparkan kepada masyarakat luas dengan masif ya Bapak Ibu. Izin share screen. Oke, baik. Di sini yang kita butuhkan untuk melakukan pembuatan akun Instagram adalah nomor telepon atau juga email. Di sini Bapak Ibu sudah memiliki nomor telepon dan email tentunya ya. Oke, kita akan mulai dengan memasukkan email terlebih dahulu. Lupa tekan sandina dong. Oke, di sini saya sudah memasukkan email ya Bapak Ibu yang akan digunakan untuk membuat akun Instagram, kemudian passwordnya sendiri. Berapanya? Kemudian di sini saya menggunakan nama asli saya ya Bapak Ibu. Dan klik sign up. Nanti ada yang bahasa Indonesia, sign up itu apa gitu ya, Mbak? Oh ya, baik. Jadi sampai di sini sudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Di sini kita membutuhkan nomor telepon dan atau email, kemudian passwordnya juga. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nama Bapak Ibu sendiri dan juga di sini username yang akan digunakan sebagai username di akun Instagram Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal mengklik sign up atau di sini itu login. Jadi nanti setelah login Kok diem? Jadi setelah login Bapak Ibu akan mendapatkan kode yang akan digunakan untuk login ke akun yang Bapak Ibu telah buat tersebut. Sampai di sini sudah paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Siap. Di sini saya akan login dengan menggunakan akun telah dibuat. Kelahiran 65 aja. Lalu di sini tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk profilnya di sini sudah tertera nama penggunanya. Kemudian di sini masih kosong dan di sini ada followers dan following. Bapak Ibu bisa saling
memfollow atau berteman dengan siapa saja. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk memposting terkait dengan KIE, mungkin bahan KIE atau lain sebagainya. Di sini kita akan mencoba posting ya Bapak Ibu. Klik create. Oke, select from computer. Terus di sini ada bahan edukasi yang akan saya posting. Jika bahannya lebih dari satu, maka Bapak Ibu tinggal mengklik yang di sebelah sini, yang di sebelah paling bawah, sebelah kanan. Tinggal diklik, kemudian tekan yang tanda plus. Kemudian di sini ditambahkan yang ingin ditambahkan. Kemudian sudah, di sini ada 2 bahan edukasi Bapak Ibu. Kemudian tinggal next aja. Dan di sini ada filter-filternya. Dan next lagi. Kemudian di sini Bapak Ibu dapat membagikan narasi, entah apapun itu yang kreatif, yang menarik ya Bapak Ibu ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu juga bisa tadi dan juga bisa mention atau menyebut followers atau following yang ingin Bapak Ibu sebut, seperti mungkin bisa mention IPKB NTB, Kemenduk Bangga NTB, kemudian akun dari Bapak Kepala Perwakilan juga bisa Bapak Ibu. Jadi sini kita contohkan saja ya. Baik. Di sini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bebas membuat narasi seperti apa saja yang menurut Bapak Ibu menarik dan layak untuk dibagikan kepada followers. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin menyebut, tinggal mengklik add IPKB NTB. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu, tinggal diklik aja. Kemudian kalau ingin mention Kemenduk Bangga juga bisa Bapak Ibu ya. Kemenduk Bangga. BKKBN NTB. Oke. Di sini juga bisa mention Bapak Kepala ya Bapak Ibu. Yang ini. Oke. Bapak Ibu tinggal klik share. Kita tunggu loadingnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Wah, lama sekali ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sepertinya sudah sangat mahir ya Bapak Ibu dalam mengupload konten di media sosial. Nah, di sini sudah di-share postingan kita. Kita akan coba lihat. Nah, ini dia. Ini dia postingan yang baru saja kita posting ya Bapak Ibu. Apa sih pentingnya zat besi untuk bayi? Nah, ini dia penjelasannya. Dan Bapak Ibu bisa saling memberikan komentar di kolom komentar. Kemudian bisa menyukai postingan-postingan yang ada. Oke. Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Mbak Reta, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Belum, Mbak Reta boleh bantu bagaimana cara supaya Ibu dan Bapak bisa ngelihat siapa saja yang upload di jam itu gitu.
Nah, berarti kan harus buka IG-nya Kemenduk Bangga, kemudian cek di tagging, di tag-nya Betul, itu. betul, betul sekali. Ya, boleh, soalnya nanti akan sampai ke sana gitu. Bukan hanya mengupload untuk diri sendiri, tapi akan saling like dan komen yang nge-tag di Kemenduk Bangga. Jadi setelah itu Oke, baik. prosesnya apa gitu. Baik. Jadi kita izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oh, dia mati. Jadi Bapak Ibu, karena ini akun baru, saya akan follow terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ya itu. Nah, di sini ya Bapak Ibu di tag, Bapak Ibu bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah memposting dan apa postingannya, kemudian komentarnya seperti apa. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Contohnya di sini ada dari Wiwi Mulyati. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat nih, Ibu Wiwi Mulyati ini postingnya di jam berapa. Ini terlihat 9 menit yang lalu ya Bapak Ibu. Ini materi postingannya. Kemudian di sini juga ada Ibu Nur Aini yang telah tag akun Kemenduk Bangga NTB ya Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat apa saja kegiatannya, kemudian jamnya juga bisa kita lihat di sini. Oke, di sini juga ada Ibu Latifah Hanun ya. Di sini Ibu ada kegiatan pemberian bantuan. Ini dari DPC IPKB Kota Mataram. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek postingan-postingan yang lain dari tag di akun Kemenduk Bangga NTB. Seperti itu. Izin Bu Mia? Ya. Ya. Iya, begitu. Seperti itu ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi nanti silakan ketika akan like dan komen itu buka akunnya Instagram Kemenduk Bangga, kemudian klik di bagian tag gitu ya. Maka Ibu dan Bapak akan ngeliat tuh siapa aja teman-teman yang 25 orang yang sudah upload. Kemudian silahkan langsung like setiap postingannya, selain di like juga dikomentari ya, komentarinya yang cakep-cakep. Oke ya. Baik, itu saja mungkin dari kami, Bu Sri Kartika. Materi berikutnya masih ada ya. Satu lagi izin dari Mbak Hesti. Silakan Bu Sri. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Hesti yang sudah menyampaikan cara membuat konten Instagram. Nah, pada kesempatan terakhir ini kami beri waktu kepada Bu Hesti untuk menyampaikan dengan materi yang sama, mereka saling melengkapi. Kepada Bu Hesti kami berikan waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan mengenai service excellent atau pelayanan prima. Ini sudah pukul 15.05 ya, yang harusnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah pulang, tapi mohon maaf terhambat sebentar pulangnya. Mungkin saya percepat aja langsung materinya. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu tentu mengetahui bahwa kita sebagai ASN atau PNS itu adalah salah satu pengabdi negara gitu atau melayani masyarakat. Betul kan? Nah, sekarang ini lumayan banyak kita itu stereotip masyarakat terhadap PNS tuh kalau PNS hanya kerjanya itu main Zuma gitu ya Bapak-bapak Ibu-ibu, atau biasanya PNS terutama yang kerja di Dukcapil itu cuek, jutek kayak begitu, atau yang di Puskesmas mungkin jutek kayak gitu. Nah, kita ini kan sekarang terutama Bapak-bapak Ibu-ibu PKB itu kan berurusan langsung dengan masyarakat.
Betul kan? Jadi bagaimana caranya bapak-bapak ibu-ibu tuh bisa memberikan pelayanan prima atau service excellent. Pelayanan prima ini terjemahan dari istilah service excellent kayak gitu yang artinya kita memberikan pelayanan secara terbaik atau sangat baik. Nah, disebut sangat baik itu ya karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Menurut Firmansyah, pelayanan prima itu pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Upaya memenuhi kebutuhan atau permintaan, menyiapkan, mengurus, dan diperlukan secara prima, sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya. Nah, tujuan pelayanan prima itu apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yang pertama itu kita mendapat kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat. Kalau misalnya masyarakat puas sama pelayanan kita gitu kan. Jadi masyarakat itu stereotipnya itu baik gitu, positif pikirannya terhadap PNS atau ASN kayak gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar dibilang habisin pajak negara kayak gitu atau ya cuman buang-buang uang negara. Padahal kan kita sebenarnya tidak seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu. Hanya saja mungkin pada saat di lapangan karena kita jutek dan masyarakatnya kesel sama kita, jadinya ya mereka berpikir seperti itu, kayak gitu. Yang kedua ya untuk menjaga agar masyarakat merasa dipentingkan dan diperhatikan. Jadi selama ini kan masyarakat itu banyak juga ya yang mikir bahwa kalau mereka percuma lah mereka minta tolong ini, minta tolong itu sama abdi negara kayak gitu. Kalau ternyata nggak diurus kayak gitu atau birokrasinya minta tolong ini tapi diurusnya 4 bulan 5 bulan kemudian kayak gitu. Jadi kan jangan seperti itu. Dan yang ketiga, mempertahankan masyarakat agar tetap setia, kayak gitu ya. Konsep dasar pelayanan prima itu konsep sikap. Jadi bapak-bapak ibu-ibu bagaimana memiliki sikap bahwa saya itu bekerja dengan sepenuh hati kayak gitu. Jadi bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu punya pemikiran bahwa kerja itu untuk negara kayak gitu. Ikhlas dan memang 100% kerja ya memang untuk negara, untuk masyarakat kayak gitu. Karena bagaimanapun bapak-bapak ibu-ibu suatu karyawan di suatu instansi itu menggambarkan citra instansi sendiri, terutama nih bapak-bapak dan ibu-ibu PKB yang merupakan ujung tombak dari Kemenduk Bangga BKKBN. Jadi bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu berhadapan dengan masyarakat itu merupakan citra itu secara tidak langsung membawa citra instansi, membawa citra Kemenduk Bangga. Misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu ini jutek sama masyarakat, terus jawabnya cuek kayak gitu. Jadi orang itu menilai, oh berarti instansi BKKBN ini jutek-jutek ya kayak gitu atau PKB BKKBN ini kok begini ya gitu. Biasanya kan ini biasanya paling sering terjadi di instansi Dukcapil Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Alhamdulillah BKKBN belum pernah mendengar ada yang jutek gitu PKB-nya alhamdulillah. Terus yang kedua, karyawan akan mewakili citra instansi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, masyarakat akan menilai instansi dari kesan pertama dalam berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam instansi tersebut. Selanjutnya ada konsep dasar perhatian atau attention. Ya, jadi ini paling utama ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Bagaimana kalau misalkan Bapak-bapak atau Ibu-ibu ke lapangan itu mengucapkan salam pembuka pembicaraan kayak gitu. Terus habis itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu tuh menanyakan apa saja keperluan yang dibutuhkan, terus melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan ramah kayak gitu. Dan menempatkan kepentingan masyarakat pada nomor urut 1. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu pasti punya masalah pribadi ya, atau Pak mungkin punya lagi kesal atau bad mood atau mungkin lagi PMS gitu terutama yang wanita kan jadi bawaannya tuh ya jutek atau kesel atau lagi nggak mood gitu nah itu jangan sampai itu melibatkan kerja atau jangan sampai itu mencampuri kerjanya bapak-bapak dan ibu-ibu kayak gitu ya jadi bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu itu juga bisa profesional membagi antara urusan pribadi dengan urusan kantor begitu ya dan bagaimana walaupun ada urusan masalah di rumah tetap bisa memberikan perhatian kepada masyarakat kayak gitu. Adapun konsep tindakan yang ketiga tuh action, menyelesaikan permasalahan sesuai kebutuhan masyarakat dan mengucapkan terima kasih diiringi harapan masyarakat yang akan kembali lagi kayak gitu. Terutama mungkin ini ketika nanti bapak-bapak dan ibu-ibu mencari unmet need kayak gitu. Nah, kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan pelayanan prima kayak gitu kan otomatis nanti unmet need-nya atau akseptornya itu akan datang lagi gitu bapak-bapak ibu-ibu ya kayak begitu. Atau mungkin pada saat bapak-bapak ibu-ibu melakukan sosialisasi BKB kayak gitu. Jadi karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini ramah jadinya
orang-orang mau datang lagi ke BKB atau ke Posyandu kayak gitu. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Nah, ini paling penting ya, bagaimana caranya bapak-bapak dan ibu-ibu senantiasa memberikan perhatian yang tulus dan sungguh-sungguh terhadap masyarakat. Terus senantiasa melaksanakan pelayanan prima terhadap semua kebutuhan masyarakat. Dan menerima dengan baik semua masukan, saran, dan kritikan yang diberikan oleh masyarakat, bahkan harus ditindaklanjuti kayak gitu. Bagaimanapun kita kerjakan pasti tidak selamanya sempurna gitu bapak-bapak, ibu-ibu ya, pasti akan membutuhkan atau pasti akan terjadi kesalahan kayak gitu. Jadi bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa menerima kritikan dan segera ditindaklanjuti kayak gitu sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahan kedua seperti itu. Terus bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang merasa atau mendapatkan keluhan gitu. Jadi misalnya dia datang terus ada keluhan apa kayak gitu kan. Yang pertama itu bapak-bapak ibu-ibu tuh dengarkan. Jadi dengarkan dengan baik apa namanya keluhan yang diajukan oleh masyarakat kayak gitu. Dan habis itu sedapat mungkin bapak-bapak ibu-ibu tuh menciptakan vibes atau suasana yang memang enak kayak begitu. Jadi terkesan masyarakatnya itu didengarkan kayak gitu. Dan yang kedua, ulangi atau konfirmasi apakah benar sesuai yang dikeluhkannya itu dengan pemahaman dari bapak-bapak ibu-ibu. Dan yang ketiga itu minta maaf untuk mengurangi ketegangan gitu, untuk mengurangi suasana ketegangan, terus untuk membuat masyarakat itu merasa nyaman karena memang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu dengarkan kayak gitu. Nah, terus bapak-bapak dan ibu-ibu bisa jelaskan bagaimana situasi atau bagaimana yang harus dilakukan kayak gitu. Baik entah itu solusi ataupun tindak lanjutnya seperti apa kayak gitu. Dan yang terakhir paling utama adalah ucapkan terima kasih. Nah, ini penting ya karena kalau misalnya orang itu kan sudah menyampaikan keluhannya, artinya dia sudah setidaknya mengorbankan waktu dan tenaganya atau bensinnya gitu ke tempat bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ya ucapkan terima kasih kayak gitu. Itu bentuk dari bapak-bapak dan ibu-ibu tuh respect terhadap masyarakat seperti itu ya. Nah, ini caranya membangun loyalitas tuh dengan service. Service ini adalah singkatan dari S-nya tuh smile for everyone, artinya murah senyum terhadap siapa saja. Ini penting ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sebagai ujung tombak dari Kemenhub Bangga itu bagaimana caranya murah senyum kayak gitu. Ya, bagaimana caranya tetap ketawa, tetap baik-baik saja gitu. Walaupun mungkin bapak-bapak ibu-ibu sedang merasa sedih kayak gitu. Terus abis itu yang kedua, E-nya tuh excellence in everything we do. Artinya melayani dengan sepenuh hati dan maksimal. Bagaimana bapak-bapak dan ibu itu memiliki jiwa atau memiliki prinsip bahwa kerja itu ya untuk negara, kerja itu untuk masyarakat kayak gitu. Jangan hanya berkepentingan dengan gaji dan tunjangan kayak gitu ya. Yang R, reaching out to every customer with hospitality. Artinya menjangkau setiap masyarakat dengan keramahan. Yang V, viewing every customer as special, melihat bahwa setiap orang itu istimewa. Yang I, inviting customer return, artinya mengundang atau mengajak kembali untuk mengunjungi instansi. Yang C, create warm atmosphere, menciptakan suasana yang hangat. Nah, ini bagaimana caranya bapak-bapak dan ibu-ibu itu juga ngomong dengan intonasi yang mungkin ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan anak kecil, atau berbicara dengan tokoh formal dan informal itu kan pasti berbeda ya intonasinya. Tapi bagaimana caranya bapak-bapak dan ibu-ibu itu kalau misalnya berbicara tidak ngegas gitu, atau tidak ya gini ya kayak gitu. Karena kan tidak semua orang menerima nada atau intonasi berbicara yang seperti itu. Jadi bagaimana caranya bapak-bapak dan ibu-ibu tuh mampu menempatkan diri ketika bertemu dengan berbagai jenis orang kayak gitu. Dan yang paling utama yang itu contact that so we care. Lakukan kontak mata bahwa kita itu peduli, bahwa kita itu berbicara dua arah gitu bapak ibu-ibu ya. Jangan sampai misalnya kita ngomong tapi mata kita kesana kemari gitu kan orang merasa tidak dihargai, atau misalnya dia ngomong tapi kita sambil main HP seperti itu ya bapak-bapak ibu-ibu. Betul, Bu Siti. Jadi PKB itu memang harus senyum, sapa, sambut, dan mendengarkan dengan baik keluhan masyarakat. Kayak gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjutkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Hesti telah menyampaikan materi terkait dengan apa tadi ya? Kok saya enggak baca materinya? Pelayanan prima, Ibu. Pelayanan prima, banyak maaf.
pelayanan prima. Banyak maaf kalau gitu. Nah, untuk waktu memang kita tidak boleh pungkiri karena memang sudah waktu menunjukkan jam 3:30. Tapi kami masih memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu bila ada yang ingin bertanya, boleh kami berikan waktu 10 atau 15 menit bila ada yang ingin disampaikan. Tadi ada saya lihat dari Bu Rila, pertanyaannya, apakah kontennya harus sama ya, seperti itu ya. Soalnya tidak muncul di sini. Tapi tadi sudah dijawab oleh Bu Mia karena dalam SK mentornya sudah ada, kemudian tanggal diuploadnya sudah ada, kemudian tema yang akan diuploadnya juga ada. Berarti sudah terjawab ya Bu Rila ya? Iya Bu, cuman yang itu belum yang durasi. Yang durasinya. Masih berapa menit kalau Ya, misalnya video. boleh mungkin langsung dijawab Bu Mia, durasinya. Ya, terima kasih Mbak Rila, Ibu dan Bapak semuanya izin terkait postingan. Pertama, kita belum bahas terkait standar harus yang bagus betul gitu misalnya ya, atau misalnya yang harus seperti konten kreator buatnya gitu ya, dan nggak juga Ibu dan Bapak harus bawa-bawa nanti tripod kemana-mana, nggak juga gitu ya. Jadi izin postingan yang Ibu dan Bapak buat silahkan semampunya dulu. Jadi kita belajar dalam proses nih. Misalnya di tahap awal karena kita dalam setahun masing-masing masing-masing PKB ya bersama mentornya dalam setahun itu hanya 2 kali. Mungkin yang pertama itu postingannya belum bagus gitu misalnya ya, atau misalnya sekedar yang ada dulu gitu, tapi sesuai tema izin, sesuai tema dan mengandung KIE gitu ya, ada edukasi yang diberikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak boleh posting itu misalnya gambar ya atau foto gitu ya, kemudian nanti dilengkapkan dengan tulisan atau caption gitu bahasanya ya, ada tulisan yang kayak Mbak Reta buat tadi. Kemudian berikutnya itu kalau foto, boleh foto yang ada gambar, ada tulisan boleh. Kalau misalnya hanya foto Ibu saja, misalnya ketika sedang berada di BKB, mungkin kebetulan adalah materinya yang pada saat itu bersama mentor dari tim kerja Balnat, maka foto Ibu sedang melakukan edukasi gitu ya, atau misalnya penyuluhan di PKB itu cukup, tapi nanti tinggal ditambahkan captionnya gitu ya, keterangannya apa, hari ini dengan ini di desa ini gitu, materi bahas apa, itu boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya akan beranjak lagi ke postingan-postingan yang lebih mengedukasi, misalnya terkait perkembangan anak, misalnya itu yang sering dibuat nih sama IG-nya IPKB NTB, ya, tentang bagaimana perkembangan anak gitu ya, anak usia sekian sampai dengan sekian seharusnya sudah bisa apa saja gitu ya, atau misalnya komunikasi aktif itu apa gitu ya, anak sekian harus bisa apa, nah seperti itu. Jadi sebenarnya itu banyak yang bisa dibuat. Kemudian terkait video, jadi selain foto juga boleh video. Ibu dan Bapak bisa ngecek bahwa video yang terlalu lama, izin ya, video yang terlalu lama itu insya Allah tidak menarik jika dibuat begitu-begitu saja. Ya, kalau misalnya dibuatnya tanpa misalnya membuat di sana ada efeknya atau misalnya dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya kita masih belum terbiasa membuat itu, silahkan buat video yang biasa tapi yang langsung kena ke intinya. Jadi kalau nanti misalnya menyampaikan Ibu dan Bapak misalnya penyuluhan nih, yang 5W1H sudah masuk semua, cukup di 3 menit. Jangan lebih dari itu. Ketika misalnya lebih dari itu, lebih dari 10 menit Ibu dan Bapak insya Allah nggak akan dilihat sampai selesai. Ya, izin ya, maksimal mungkin 7 menit gitu ya. Dan usahakan itu dibuat tema sesuai dengan tema yang pertama, yang kedua silakan masukkan 5W1H. Jika misalnya 5W1H nggak bisa masuk semua, mana yang lebih penting itu yang ditampilkan. Kemudian berikutnya apa yang harus Ibu dan Bapak lihat durasinya. Durasinya kalau bisa jangan lebih dari 3 menit ya. Tapi kalau misalnya lebih bolehlah 7 menit. Jadi seberapa mampunya, saya nggak terlalu paham di IG itu ada IG
IG video ya Mbak Reta ya, yang berapa menit ya durasinya itu IG video itu? 1 menit. Kalau sekarang udah lebih Bu dari 1 menit. 1 menit. Kurang tahu juga jelas. Ada IG film apa tuh ya, yang bisa lebih dari itu? Kalau yang kemarin yang kontennya Setanggor Selatan dari Kades Setanggor Selatan itu 6 menit kita buatnya. Ya, silakan nanti dicek Ibu dan Bapak sekalian. Kami tidak mengharuskan gitu ya maksimal harus berapa menit, enggak. Silakan dibuat yang menarik saja. Ya, yang menarik tentu tidak berlama-lama karena kita buat konten yang pendek. Tapi kalau misalnya Ibu dan Bapak punya yang durasinya panjang, silakan masukkan di YouTube saja. Itu saran kami. Ya, itu Mbak Rila. Izin Bu Mia, kalau video di feed itu maksimal 1 jam. Kalau di Reels itu maksimal 1,5 menit. Nah, itu Mbak Rila. Itu ya Mbak Rila ya. Berarti kalau misalnya dia lebih dari 1 jam seperti videonya Sekdes Tanggor Selatan itu maksudnya di feed, di postingan. Ya. Itu saja. Oke Mbak, makasih. Iya, sama-sama Mbak Rila. Ada yang mau cepat-cepat pulang masak kayaknya ini. Waktu sudah menunjukkan jam udah mau azan. 3.40. Apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Atau emang sudah ingin berakhir kegiatan ini atau gimana? Boleh? Sepertinya sudah ya Bu Sri Kartika. Izin Ibu dan Bapak sekalian, tadi kami masukkan juga materi pelayanan prima ini adalah untuk kita bisa lulus ZIWBK ya. Ada tambahan materi. Terima kasih. Silakan mungkin Ibu kita tutup Ibu. Masih ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu terkait pelayanan prima? Izin Bu ya, ini pelayanan prima sudah terbiasa kita lakukan. Izin Bu Sri. Iya siap, Dari siap. Kota Bima. Izin Bu Mia, Dari Kota ini Bima. terkait masalah Ya. uploadnya Ini sama siapa ini? komennya itu di jam 14 sampai 15.30 pada hari yang bersangkutan. Di sini kami minta mungkin ada kelonggaran waktu sampai malam 24 jam, mungkin bisa nggak Bu? Untuk komennya aja. Kalau untuk upload insya Allah kami bisa on time, tapi untuk komen, mengingat kegiatan dan hari kami mungkin takutnya di Rabu dan Jumat, apalagi kalau Kota Bima, Jumat itu kami harus membuat bukti dukung untuk Evisum. Terima kasih. Baik, untuk yang tahap pertama sebenarnya tadinya nggak bisa gitu ya. Mohon maaf, karena kita ngejar engagement. Jadi ketika ada serentak bersama-sama itu yang meningkatkan tuh. Nanti Instagram bisa ngecek, oh ini ada akun dari Kemenduk Bangga yang melakukan kegiatan bersama-sama dan viral gitu loh. Sebenarnya itu tujuannya. Tapi kalau misalnya untuk tahap awal ini silakan mungkin kalau misalnya teman-teman yang penting uploadnya gitu ya, dan diusahakan setengahnya dulu mungkin gitu ya, setengahnya sudah terkomen ya, karena komen itu insya Allah nggak akan lama. Yang kalau misalnya Ibu dan Bapak sudah tahu nih teman-teman mau buat apa, komentarnya sudah disiapkan berdasarkan apa yang sudah diposting, hanya 1,5 jam. Tapi kalau misalnya tidak bisa, boleh nanti setelah sholat maghrib gitu ya, atau menjelang setelah sholat isya, boleh deh, gitu ya. Iya, pokoknya untuk komennya aja kok, Bu Mia. Bagaimana? Kalau untuk upload, insya Allah kami upload tetap di jam yang sama ya. Untuk komennya saja. Oke. 24 jam pada hari yang bersangkutan. Gini, upload dan like. Di like aja gampang kan? Cuman like, lihat yang di tag, kemudian habis itu nanti dari yang di tag 25 itu langsung klik like, selesai. Gitu ya? Karena kita kalau misalnya kita upload Ibu dan Bapak sekalian, terus kemudian kita meninggalkan Instagram, maka Instagram nggak akan membaca kita sedang beraktivitas. Gitu. Jadi harus ada aktivitasnya untuk meningkatkan engagement ini gitu ya. Itu sebenarnya yang mau dikejar ini. Oke ya? Oke, makasih Bu Mia. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf.
Terima kasih kepada Bu Mia. Izin juga menyampaikan sedikit tambahan terkait dengan jamnya itu. Mungkin nanti karena terbiasa, kan PLKB antar kabupaten kota itu sudah punya grup. Mungkin pada kesempatan itu bisa saling ingatkan, saling bercanda aja. Jadinya semacam kita silaturahim juga pas pada jam 2 sampai jam 3 itu kita saling bercanda dan masuk di konten kita. Sehingga pasti follow-nya akan lebih bagus Bu Mia. Karena kadang-kadang kalau kita pas bersamaan, imajinasi kita tuh akan muncul Bu. Jadi kita akan saling komen jadinya enak gitu. Akan terbiasa nanti itu pasti akan banyak Bu Mia. Insya Allah kalau doa kita sama-sama ikhtiar kita untuk meningkatkan program Bangga Kencana pasti akan sukses. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membawakan materi. Ini adalah sebuah inovasi agar program-program kita yang kita lakukan di lapangan sehingga kita bisa mengakses ataupun mengupload setiap kegiatan yang kita lakukan sehingga terarah tujuannya. Tidak kita hanya mengupload walaupun tujuannya kita juga sama, kita menunjukkan aktivitas kita menunjukkan inovasi kita, tapi kalau sudah diarahkan, kemudian diatur sehingga jamnya, jadi yang follow juga akan banyak, mungkin seperti itu Bu Mianggi. Nah, keinginan kita tuh seperti itu Bapak dan Ibu ya. Bukan semuanya kita mengatur, tapi kalau tidak dikomandai kegiatan kita pasti tidak mencapai hasil yang maksimal. Nah, kalau sudah dikomandai pasti akan baik. Nah, itulah Bapak dan Ibu beberapa yang saya bisa garis bawahi tujuan dari kegiatan ini yaitu pertama, agar proses mengunggah konten Instagram Kemenduk Bangga BKKBN dan Instagram PKB NTB kita bisa saling follow, kita bisa saling komen, kita bisa saling like, kemudian kita bisa saling memberikan pendapat bahwa kan dengan kita membuat emoticon aja yang memberikan semangat itu satu hal yang luar biasa. Kemudian PKB juga bisa melakukan koordinasi sebelum melakukan pengunggahan konten, yaitu kita harus koordinasi dulu dengan mentor kita, apakah ini sudah sesuai atau tidak. Kita harus diskusikan dulu. Kebetulan kita mentor juga kan ada anggota kita lebih kurang 25. Dari 25 itu kita masuk lagi yang lainnya, kita pasti akan lebih banyak. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakan aktivitas ini tujuannya untuk penyebaran informasi dan edukasi terkait dengan program Bangga Kencana melalui media sosial. Sehingga apa yang kita harapkan dari PKB Greget Medos ini itu akan selalu kita bisa bersemangat bekerja. Akan selalu kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman. Kita juga akan bisa berinteraksi dengan keterlibatan di publik media sosial. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, nanti itu kita sudah punya mentor, kemudian tanggal uploadnya kapan, tentang kegiatan ini sudah ada semua, kemudian temanya juga kita sudah dibuatkan. Jadinya kita tidak istilahnya asal kita mau membuat konten, kita masuk. Bukan seperti itu mungkin yang kita harapkan, tapi sudah diatur kapan kita mengupload yang kegiatan ini, kapan kita mengupload kampung KB, kapan pelayanan KB dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, kenapa juga ini kegiatannya dilaksanakan dengan inovasi dari Humas? Ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan JIWBK. Karena kita pasti membutuhkan banyak inovasi. Sehingga salah satunya dari inovasi yang diangkat oleh Humas, mungkin salah satu yang akan mendongkrak nilai daripada BKKBN. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada
sore hari ini karena waktu sudah menunjukkan waktu asar dan kita sudah dipanggil, azan asyar sudah memanggil kita. Mungkin kita akan menutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Lahir batin. Lebaran masih Lahir muda batin besok. semua. Belum mulai libur ya besok. Yang mudik selamat Libur mudik besok. ya. Besok libur. 1 hari lagi. 1 hari lagi. Besok libur bersama sepertinya ya tanggal 26. Libur besok tapi kita Nyepi. libur puasa. Ya, besok. Saja yang libur besok. Ya, semangat masih ada. Puasanya nyepi. Syuting Ya, nyepinya hari raya Bapak, nyepi. ayo segera ke masjid. Ya, sekalian Masjid nyepi. bisa di belakang. Oke, Kita terima kasih. Sampai jumpa siap semuanya. dulu Sehat dengan apa yang akan kita pada Semangat puasa. kegiatannya. Sangat semangat. Apinya Boleh menyala. dong kita keluar ya sekarang. Ya, Biar kita sholat asar. Beda. Apinya menyala Pak Agus Salim. Ya. Lanjut Bang. Aba ini. Aba ini. Apa ini kok pakai jilbab? Padahal sudah disarankan untuk menggunakan uhti, nyonya, atau ibu. Wih, Aba ini. Wih, Aba ini.